Wanita itu baru saja menikah. Suaminya yang lumpuh buang air besar di atas ranjang. Tapi dia sama sekali tidak merasa jijik. Sebaliknya justru mengambil air hangat. Dan perlahan membersihkannya sendiri. Karena bagi wanita itu, tak peduli seberapa merepotkannya pria ini. Hidup ini pun tak cukup untuk membalas budi padanya. Dulu wanita itu berasal dari desa. Sejak kecil sering dipukul dan dimaki orang tuanya. Hingga suatu hari seorang pemuda desa mengajaknya pindah ke kota. Namun keluarga suaminya tidak pernah menerima dirinya. Bertahun-tahun sang pria tidak mau mengurus surat nikah. Keluarganya memperlakukannya seperti pembantu gratis. Wanita itu bahkan harus berdagang setiap hari demi menambah penghasilan. Suatu malam setelah pulang dari berjualan, ia menemukan putrinya berlutut di depan pintu. Ia panik dan segera bertanya. Barulah ia tahu kalau keponakan menuduh putrinya mencuri sepatu tari. Wanita itu percaya putrinya tidak mungkin mencuri. Saat ia menggendong putrinya masuk ke dalam, ibu mertuanya berteriak memaki dari dalam rumah. Katanya anak itu hasil rayuan terhadap pria, dan mewarisi kebiasaan mencuri dari orang desa. Wanita itu tak sempat membantah. Ia cepat-cepat obati luka putrinya, lalu bersiap membawanya ke rumah sakit. Namun keluarga terus memaki, menuduh sang anak sebagai pencuri. Melihat wajah mereka yang kejam, wanita itu tak tahan lagi. Ia membalikan meja makan dengan marah. Semua orang kaget melihat reaksinya. Wanita itu meluapkan semua rasa sakitnya. Katanya ia bekerja keras siang malam, menghidupi semua orang di rumah itu. Tapi mereka malah bilang dia hanya pembantu. Demi anaknya ia selalu bersabar. Tapi mereka tega menuduh anaknya, membiarkannya demam kehujanan dan berlutut. Apa mereka tidak punya hati nurani? Tapi mereka tak peduli sama sekali. Mereka pikir wanita itu beruntung bisa menikah dengan pria kota. Kakak iparnya bahkan menyuruh suaminya memukulnya. Pria itu pun langsung naik darah. Ia memukuli dan memakinya. Putrinya mencoba melindungi sang ibu, tapi ditolak dan didorong oleh tante hingga kepalanya terbentur meja. Wanita itu tak ingin tinggal bersama keluarga itu lagi. Dengan cemas, ia menggendong putrinya hendak ke rumah sakit. Namun suaminya menghadang. Ia memintanya bereskan meja dulu dan minta maaf. Kalau tidak jangan harap bisa menikah secara sah. Dan jangan harap anaknya bisa sekolah di kota. Putrinya menangis berkata ia tidak suka tempat ini. Juga tidak suka rumah ini. Mendengarnya hati sang ibu remuk. Ia pun langsung memutuskan untuk pergi dari tempat dingin ini. Di saat paling tak berdaya dalam hidupnya, seorang komandan muncul. Dan langsung mengajukan lamaran. Ternyata beberapa hari sebelumnya, komandan baru saja pulang ke kota asal. Karena urusan administrasi, pengawalnya meninggalkan dia sendirian di dalam mobil. Komandan ingin pindah ke kursi roda. Tapi ternyata ia terlalu lemah. Dan tidak sanggup menjangkau roda. Saat itulah, seorang wanita sederhana memeluk dan mengangkatnya. Melihat wajah wanita itu, untuk pertama kalinya komandan merasa hatinya bergetar. Ia pun menyuruh pengawalnya mencari tahu tentang wanita itu. Ia tahu wanita itu telah tinggal di rumah suami selama bertahun-tahun tanpa status. Anaknya juga belum bisa sekolah karena tidak punya dokumen resmi. Ia pun memutuskan untuk memberikan rumah dan nama untuk ibu dan anak itu. Wanita itu tidak percaya. Ia sudah punya anak dan hidup susah. Bagaimana mungkin masih ada orang yang mau menikahinya? Ternyata komandan itu kehilangan kakak dan kakak iparnya saat mereka bertugas, meninggalkan keponakan yang butuh perawatan. Ibunya juga sudah tua, dan ia sendiri lumpuh. Ia butuh seseorang yang bisa merawat keluarganya. Selesai berkata, ia menyerahkan semua tabungannya sebagai mahar pernikahan. Melihat ketulusan pria itu, wanita itu langsung teringat betapa ia kini tidak punya tempat tinggal. Akhirnya ia menerima lamaran itu. Mereka pun resmi menikah. Putrinya juga berhasil masuk sekolah terbaik di kota. Sejak hari itu, mereka memulai hidup baru yang bahagia. Anak-anak rukun satu sama lain. Wanita itu merawat komandan dengan sepenuh hati. Bahkan ibu mertuanya pun mengakui dan menyayanginya. Keesokan harinya, komandan mengantar anak perempuan ke sekolah. Setelah selesai mengurus administrasi, wanita itu